Sudah bagus semua di kelas? Oke. Langsung aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini kita saling kenalan dulu ya. Boleh kenalan? Kembali nama Bapak, nama ini adalah guru ya. Jadi kita belajar bareng. Update bapak-bapak walaupun masih usianya 17 tahun ya. Kita juga plus-plusnya banyak ya. Tambah juga 20. Oke, nama bapak Patriko Widianto, asalnya dari Purbalingga, tepatnya di Desa Bumisari. Itu Bumisari? Dekat nggak? Dekat nggak? Semuanya Bumisari dekat, jauh semua ya. Tepatnya di Desa Bojong Sari, daerah Pratin Jawa, tempat tinggal Pak. Oke, hari ini aku ditugaskan untuk mengajar di kelas 11 F ya, 11 F yang sangat luar biasa, yang saling ganteng ya. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, ada baiknya saya udah kenal sama Pak Guru nih di depan. Kita juga boleh nggak kenal sama kalian semuanya. Oke ya. Nanti Pak Guru panggil namanya, kemudian sekalian di absen yang dari berangkat siapa, yang berangkat siapa. Pak Guru panggilnya nama depannya saja, angkat tangan boleh, atau berdiri boleh, tidak aktif. Ini jangan angkat kaki ya. Ya, Pak Guru panggil dari Aditya. Aditya dua ya? Oh iya, Aditya Bima Esa. Oke, terus kemudian Abdi. Esa gimana dia? Abis ya. Alfika. Apip. Sekali lagi. Ardafa. Oke. Alfika. Udah ya. Aziza. Azandra. Oke. David. David itu ya. Nifla. Eka. Fani. Geniu. Geniu ya. Panggilannya? Oh, nah. Geniu kan di kayu kan. Aifa. Ibnu. Keika. Lailatul. Maura. Muhammad. Monik. Muhammad Fazli. Apa? Faik Maulana. Nabila. Najib. Nevinda. Rifki. Rizky. Royan. Saifullah. Sinta. Syafiq. Syafira. Tiara. Vito. Terus Yulia Pangestu mana? Kami apa? Tadi tahu sebutnya kenapa? Kenapa? Udah lama udah berangkat Pak? Udah berapa hari udah berangkat? Minggu. Belum siapa dipanggil? Abdi Seka mana? Oh, itu Abdi Seka ya? Abdi Sesa. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing.
disiapkan untuk alat pembelajarannya, pensil, pulpen, buku dan segala macam. Buku bahasa Indonesia-nya dikeluarkan. Proyek ya, banyak ya, boleh? Boleh ya? Boleh nggak? Boleh. Beneran? Ya. Oke. Kita ganti bukti ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengulas kembali materi yang sudah mungkin pernah kita pelajari di SMP di waktu yang sebelum-sebelumnya, yaitu tentang teks berita. Pernah nggak kalian melihat berita? Pernah? Gimana? TV. Sudah lah TV sekarang. Gimana? TikTok apa? Yang belum kita bahas sekarang. Kemarin berita tentang kebahagiaan. Kenapa kalian tahu nggak? Di dalam saudara ya? Kali gondang. Apa itu? Itu juga. Paparan juga sama. Kita bagaimana kalian? Dia pabrik mie. Kita kalau dilihat-lihat, kalau kita melihat berita, kalau zaman dulu orang membaca berita melalui koran, ya kan? Beli koran, dilemparkan sama orangnya, dibeli, terjadi 1.500 berapa. Sekarang pakainya apa kita media? Berupa apa? Instagram, Facebook, terus TikTok, terus Instagram, X itu ya, Twitter juga, saya namanya X ya. Beritanya sangat bermacam-macam. Yang viral hari ini kemarin terjadi baru kemarin gempa bumi di mana? Di Bandung. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat berita yang ada di koran dengan yang ada di media sekarang, lebih singkat apa lebih padat? Singkat ya. Terjadi kebakaran di sini sudah selesai. Kalau di koran ada penuturnya, ada nama orang, siapa korbannya. Lebih lengkap di mana? Media sekarang atau koran? Ya, itu yang menjadikan permasalahan sekarang. Kenapa? Terkadang kita menjumpai berita-berita yang ada di media itu berita yang tidak lengkap atau berita yang strukturnya itu tidak sesuai dengan struktur berita yang seharusnya. Yang terjadi adalah miskomunikasi. Nah, ini yang kemarin viral sempat tahu kan berita tentang seorang anak SMK yang membuat animasi. Ya kan? Kita cuma lihat ini bagus beritanya keren dia nggak tahu ternyata animasi itu adalah hasil curian, nyolong. Akhirnya apa? Dia diberi sanksi, mau dipenjara atau tidak jadikan akhirnya dia sama orangnya minta maaf segala macam, dan ini selesai masalah. Inilah berita sekarang. Ketidaklengkapan itu, struktur itu menjadikan berita yang kita baca, kita amati menjadi berita yang kadang miskomunikasi, infonya itu tidak sesuai. Contoh ketika kita tiba-tiba diberi sebuah gambar kebakaran, ada yang sampai sekarang baru tahu berita di 8 saudara, atau baru tahu semua? Tidak. Tapi kalau sebab kita orang awam ngambilin berita di 8 saudara kebakaran, mesti bertanya-tanya, mengundi siapa baik korban ini? Ya kan? Kenapa? Kebakaran gara-gara apa juga? Panas listrik, ya, langsung bakar begini. Itulah makanya kita harus menjadi orang yang dapat memahami berita dengan baik. Dengan cara apa? Harus paham struktur dan unsur-unsur dari teks. Kita masuk ke laptop atau ke proyektor, ya. Kita coba masuk sedikit. Iya. Pengertian teks berita. Berita merupakan apa? Sarana untuk informasi yang baik, yang benar, yang terkandung fakta dan dapat dipertanggung. Kalau berita yang nggak dapat dipertanggungjawabkan, yang nggak mengandung fakta, namanya berita apa? Hoak, ya, hoak, kan? Hoak, ya. Benar kan?
Kalau berita yang fakta, faktual, berita yang asli. Pernah nggak dengar lihat berita hoax itu? Pernah? Di mana? Di TikTok ya. Terus kadang-kadang ini berita ada orang, terus ada efek didiknya kan, terus ada dia bilang itu rapi banyak. Itu rapi gitu kan? Ini pengertian dari teks bahwasanya kita merupakan suatu informasi sarana untuk kita mendapatkan sebuah informasi yang terkandung fakta dan dapat dipertanggung jawab. Itu berita. Kemudian lanjut lagi kita masuk ke unsur atau strukturnya. Apa aja sih? Struktur teks berita apa aja sih? Kalau kita belajar teks berita, untuk memahamkan teks berita lebih baik, kita bisa menggunakan namanya piramida yang yang atas yang paling penting, ya, tengah yang penting, bawah yang penting. Sekarang coba kira-kira yang penting yang mana kira-kira? Ini ada orang yang penting yang mana ini? Kita gabungkan. Ini tahu di mana? Atas. Sini? Ini? Bawah sendiri sini? Apa sini? Ini apa sih? Kalau ini pacar di mana? Dua. Di mana? Sini. Apa sini? Bawah sini. Kalau kucing? Nah, gara-gara ini pacar dia sendiri enggak? Ini kan yang paling penting dulu. Ini kan pentingnya mana? Berarti yang paling penting yang mana ini? Ibu. Yang kedua? Oh, kucing penting ya? Kalau nggak ada kucing? Kucing hidup. Kalau pacar berapa ya? Game berapa game? Tiga, yuk. Ada yang tiga. Kalau pacar berapa? Dimasukin. Ini ada yang pacaran gak di kelas? Jangan sampai ya. Jadi yang paling penting yang di atas, kemudian yang kedua yang tengah-tengah itu yang penting, yang paling bawah adalah yang penting tapi tidak terlalu penting. Itu adalah struktur dari sebuah teks berita. Jadi berita yang pertama kali ditulisannya yang bagian yang penting-penting, yang paling penting harus seperti itu. Yang kemudian yang kedua adalah yang penting. Yang ketiga tidak begitu penting tapi agak penting. Penting kali ya, tapi enggak terlalu penting banget gitu. Nah ini nih ya. Ini namanya kepala beri kepala kan? Namanya tubuh beri atau leher ya. Yang ketiga apa? Ekor atau kaki berita. Ini ya, ini kepala. Ini apa? Leher, badan. Terakhir apa? Ekor. Ini tahu nggak ini siapa? Dingin. Oh ini siapa? Ada namanya ini. Ini betul ini apa? Ekor berita. Kepala berita itu berisi informasi yang penting, ya. Informasi penting. Yang ada apa? Siapa? Kapan dan dimana? Tubuh berita atau leher berita itu berisi informasi lainnya yang penting, yang memuat tentang mengapa dan bagaimana berita tersebut terjadi. Yang terakhir, ekor berita. Ini merupakan informasi yang lainnya yang tidak terlalu penting tapi cukup penting untuk dimasukkan. Itu adalah ekor. Biasanya dari situ simpulan akhirnya yang penting kan. Jadi ini adalah struktur dari sebuah teks. Yang pertama ada apa? Kepala yang dingin ya, kepala dingin ya. Yang kedua ada tubuh atau leher. Yang ketiga ada ekor berita. Itu adalah struktur dari teks berita. Sekarang kita masuk lagi. Next ya. Unsur berita. Ya. Ini siapa? Ada yang tahu nggak? Unsur berita ini namanya siapa? Ini Simba. Unsur berita itu adik. Simba. Ini Simba kan? Pernah lihat nggak Lion King? Film Lion King. Ini Simba. Ini punya adik di bawah. Adik Simba atau
yang lebih sering kita dengar dengan nama unsur 5W+1. Tapi kadang ini bahasa Indonesia pakainya yang adik. Adik singkat ada apa juga? Ini apa? Terus A apa? Di K si M B adik sip. Ini jadi kalau mencari unsur berita dengan semuanya atau menulis berita, kita harus menentukan. Jadi ini seperti ini. Informasi yang penting itu ini terkait dengan unsur berita. 5+1 itu masuk untuk membentuk sebuah struktur berita. Dalam membuat berita, contohnya kita harus menentukan apa. Kepala berita berupa apa? Apa yang terjadi? Apa? Meletus. Siapa? Korban. Atau siapa gunungnya? Gunung? Sama jangan Merah. Terus kapan? Kapan terjadinya gunung meletus itu? Jangan besok mas, satu aja lah ya. Jangan duluan kan. Terus di mana tempatnya? Nah, itu merupakan kepala berita berisi pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Yang kedua ada leher berita berisi mengapa. Mengapa terjadi gunung meletus? Mengapa? 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 Saya tahu. Karena penjaga kunci gunungnya hilang, atau mungkin karena kuncinya kabur meletus. Terus bagaimana keadaan sekitar situ? Bagaimana keadaannya? Panas, awan hitam muncul, awan kintok, ya, muncul terus akhirnya banyak bakteri yang terakhir, ekor berita. Informasi yang kesimpulannya warga banyak yang mengungsi, kemudian akhirnya gunung meletusnya itu sampai kapan? Itu informasi yang tidak terlalu penting. Nah, ini adik simbang ya. Kemudian terima kasih. Terus kemudian mari kita akan bareng-bareng menganalisis sebuah teks. Tadi Pak Guru ada teks di situ. Kita coba bikin pertanyaan bareng-bareng ya. Bikin sebuah pertanyaan yang jawabannya gampang. Nah, kita lihat bareng-bareng. Di sini ada sebuah berita. Judulnya apa itu? Kelihatan ya? Kelihatan? Ya? Kita udah ya? Gimana? Udah kelihatan semuanya? Sebanyak 16 unit damkar padamkan api yang membakar 2 rumah di sisi teks. Kita akan coba mencari strukturnya. Apa aja sih strukturnya? Pertama kali saat mencari sebuah berita, kita bikin dari yang namanya kepala dulu. Apa? Kepala berita. Kepala berita itu berisi pertanyaan A. Maka kita harus buat pertanyaan apa dulu. Pertanyaan gimana kira-kira? Apa judul? Boleh. Apa judul teks atau apa yang terjadi dalam berita tersebut? Ya. Itu pertanyaan berita pertama. Kira-kira yang terjadi itu apa? Apa yang terjadi? Sebanyak 16 unit damkar pada Bimbangan Pesisir Utara. Ini ya. Ini adalah pertanyaan dari apa? Jawabannya ini. Nah, kita masukkan ke segitiga bermuda ini ya. Kemudian pertanyaan kedua kira-kira apa? Di mana? Di mana tempatnya? Ini ya. Berarti kita copy lagi. Letakkan di sini. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya apa lagi? Hati. Siapa? Apa itu apa? Di mana? Kapan? Kapan terjadinya? Iya. Nah, kalau mau berita, kutipnya jangan ininya saja.
Prabu Wijaya. Tapi dari kalimat pertamanya sampai dengan titik. Ini kapannya, ya kan? Copy. Lalu break ya. Terus yang terakhir apa? Siap. Kalau siapa kira-kira pertanyaannya kayak gimana? Siapa yang mengorbankan? Siapa yang mengorbankan? Memadamkan. Siapa yang mengorbankan? Dendi. Apa? Dendi. Royan. Bukan Royan ya. Siapa yang terlibat? Siapa yang memadamkan? Siapa yang memadamkan? Yang mana kira-kira ini jawabannya? Yang mana? Ini. Oh ini mana? Ini. Oh ini ya. Nah, ini maksudnya ke apa? Siapa? Kemudian ini masuk ke tadi kan sudah. Tadi kepala berita. Ya, ini yang kepalanya. Bagian kepalanya sudah kita. Tinggal sekarang bagian logo, bagian ya. Awake Azizah ini ya. Dia Azizah ya. Azizah 2024. Awake. Tubuhnya, pertanyaannya apa nih? Dua pertanyaan. Mengapa? Mengapa? Kira-kira pertanyaan gimana kalau mengapa? Mengapa kebakaran bisa terjadi? Nah, artinya kenapa? Kenapa? Nih, kebakaran berawal dari rumah Haji nomor 11. Berarti dari ini kita awalnya sampai bukan dari sini ya. Berdasarkan laporan, kebakaran berawal dari rumah Jalan Haji. Ini mengapa? Jadi kita kopikan. Nah. Terus kemudian pertanyaannya apa lagi setelah mengapa? Bagaimana kira-kira gimana pertanyaannya? Bagaimana keadaan? Atau bagaimana bisa terjadi? Bagaimana apa kira-kira? Keadaan rumah atau keadaan ya? Bagaimana keadaan di situ? Gimana? Nih ada ini. Kira-kira mana? Bagaimana keadaan di situ? Ini ya. Bagaimana? Nih. Ini yang ini. Oke, yang ini. Berarti yang ini kita masukkan. Bagaimana? Taruh sini. Dan yang terakhir adalah simpulan. Boleh tidak terlalu penting, boleh ada, boleh tidak ada. Sini ada nggak? Ini di sini ada di terakhir. Beruntung korban jiwa jadi kebakaran ini. Nah, yang itu adalah masuk dalam apa namanya bagian ekor. Ya, jadi ada tubuh yang pertama paling atas sama kepala, tubuh, terus ekor. Kepala, tubuh, ekor. Kalau kepala pertanyaannya apa jadi? Kepala pertanyaannya terus apa? Kalau Azizah kalau kucing ekor. Paham semuanya? Paham? Kalau paham berbiasa ya. Kita tugas bareng-bareng. Pak Guru bentuk kelompok ya. Kelompoknya sering saja. Untuk peralatannya sudah Pak Guru siapkan 6 saja. Jadi Pak Guru bagi menjadi 6 kelompok bisa ya? Bisa nggak? 1 ini, 2, 3, 4, laki-laki 5, 6. Gitu ya. Paham? Udah? Tugasnya ngapain, Pak? Tugasnya sudah Pak Guru sediakan. Nanti kita buat bareng-bareng. Sudah Pak Guru sediakan menunggu amiganya ya. Kan ya. Keren seperti itu. Nanti tugasnya adalah untuk menentukan strukturnya dari kepala, terus ekornya. Nah, untuk tulisannya keren lagi nih. Nah, keren nggak? Ini loh. Silakan setiap kelompok boleh
Silakan kemudian beri nama kelompoknya ya, namanya yang agak-agak nggak apa-apa. Kelompok ngawur, kelompok BCMI, kelompok nama bunga boleh, nama apa namanya? Individu toilet, dia bis boleh silakan. Silakan ketua kelompok boleh. Warnanya silakan dipilih ini. Aku aja. Sudah. Kemudian untuk nama kalian, nama kelompoknya, silakan ditulis ya nanti Pak Guru kasih sticky note. Ini untuk membuat jawaban. Oke, contoh. Nah, contoh seperti ini. Nanti misalkan di sini kan kepala. Setiap ini kan nanti Pak Guru kasih 3 warna ya. 3 warna boleh coba sama teman. Jadi nanti kepalanya warna apa, tubuhnya warna apa, terus ekornya warna apa. Diberi namanya pun ditulis di sini. Nah, di bawah nama kalian digambari diri kalian. Karakter kalian boleh hewan, nama orang, atau mungkin gambar apa. Contoh nih. Belum kelihatan ya? Nah, contoh ya. Nama bawahnya karakter kalian. Boleh kartun, boleh orang midi-midian, ya kan? Ya. Terus nama kelompok di atas. Paham semuanya? Paham ya? Silakan untuk warnanya dari kelompok 1. Ini kita warnanya. Silakan diwarnai boleh. 3 warna ya. Sudah semuanya? Halo. Halo. Sudah semuanya? Tiga. Untuk beritanya, aku tanyakan, mau nyari sendiri atau kamu sediakan? Boleh. Boleh nggak? Oh, sudah disediakan. Sudah dong. Silakan. Jangan Silakan tentukan ya, maksudnya buat pertanyaan dulu. Apanya apa? Dinamai dulu ya, nama kalian kelompoknya apa? Di sini nama ya. Satu orang nama. Sama gambar kalian karakternya. Satu orang pakai 1 sticky note buat nama. Namanya nama kalian. Nama kalian. Nama kelompoknya satu teman. Nama kelompoknya gimana? Di taman 1. Gambarnya bebas, orang lihat gambar apa? Hero. Nama kamunya juga nggak apa, ngawur nggak apa-apa. Jaki Yomi, Jaki Mewi, Semua Mewi boleh. Pasti akan namanya kalian, nama kalian bergambarnya ya. Boleh silakan bebas. 2
mobil, motor, nggak apa-apa. Gambar mata. Nama kelompoknya yang unik ya. Ada yang namanya kelompok banteng merah. Kalau Mr. Beast boleh, speed kelompok apa ya, kiat. Ini jawabannya tulis. Jawabannya ditulis di sticky notes berarti. Pertanyaannya Pertanyaan nggak usah. Langsung apa saja kira-kira. Keris. Saroma, ngomong. Untuk bagian ekor tidak usah terlalu banyak, cukup cukup 2 atau 3 paragraf saja yang dicari ya, bagian ekornya. Kalau pemuda Pancasila boleh.
Break. Apa itu kita jadi? Ini siapa jam berapa sih? Jam berapa sih? Saya tunggu aja ya. Dilanjut nanti saja. Sekarang kita dulu silakan.